Potensi Indonesia menjadi negara maju. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD) memperkirakan bahwa pada tahun 2045, perekonomian Indonesia akan mencapai posisi keempat terbesar di dunia. Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju sangat besar, terutama dengan memperhatikan beberapa faktor yang mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Beberapa potensi tersebut antara lain potensi sumber daya alam dan potensi bonus demografi. 1. Potensi sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian, tambang, dan energi. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Berikut ini beberapa aspek potensi sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan. A. Keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk hutan hujan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Pemanfaatan sumber daya ini dapat mendukung industri biofarmasi, industri obat-obatan, dan industri kehutanan berkelanjutan. B. Pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian yang luas mendukung peningkatan produktivitas berbagai jenis tanaman dan komoditas. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, termasuk kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, dapat meningkatkan ekspor dan pendapatan negara. C. Tambang dan energi. Indonesia kaya akan sumber daya tambang, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, timah, nikel, dan tembaga. Pemanfaatan sumber daya tambang ini dapat mendukung sektor industri dan energi, serta meningkatkan pendapatan dari ekspor mineral. D. Energi terbarukan. Potensi energi terbarukan, seperti panas bumi, air, dan surya, dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih. Pengembangan energi terbarukan mendukung keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. E. Perikanan dan kelautan. Indonesia memiliki perairan laut yang luas dan kaya akan sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat mendukung ketahanan pangan dan industri perikanan yang kuat. F. Kehutanan dan industri kayu. Hutan Indonesia menyimpan potensi besar untuk industri kayu dan konservasi lingkungan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat mendukung industri kayu dan produk non-kayu, serta menjaga keseimbangan ekosistem. G. Industri pangan dan bioteknologi. Keanekaragaman hayati berpotensi mendukung pengembangan industri pangan dan bioteknologi. Ini mencakup pengembangan produk makanan fungsional dan nutrasetikal. Makanan fungsional adalah makanan yang memberi manfaat positif bagi tubuh apabila dikonsumsi secara rutin. Contohnya ikan, beras kencur, dan tempe. Adapun nutrasetikal adalah produk makanan yang dikonsumsi secara khusus untuk meningkatkan kesehatan, baik sebagai pencegahan maupun pengobatan penyakit. Contohnya ginseng, teh hijau, dan minyak ikan. Makanan fungsional adalah bagian dari nutrasetikal. H. Bahan baku industri. Sumber daya tambang, seperti nikel, timah, dan bauksit, menjadi bahan baku penting untuk industri logam dan elektronik. Pemanfaatan sumber daya ini mendukung pertumbuhan sektor manufaktur. I. Industri sawit dan bioenergi kelapa sawit dapat digunakan untuk produksi minyak nabati, biodiesel, dan produk turunannya. Pengembangan industri ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekspor dan pemenuhan kebutuhan energi. Penting untuk mencatat, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan dampak sosial. Kebijakan, inovasi teknologi, dan keterlibatan masyarakat lokal merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia. 2. Potensi bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu kondisi ketika sebagian besar penduduk Indonesia berada pada usia produktif, usia kerja. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar di dunia, didukung oleh sumber daya manusia, SDM, yang berkualitas, memiliki keahlian teknologi, inovatif, dan produktif untuk melakukan transformasi ekonomi.
Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan bonus demografi tersebut, yaitu sebagai berikut. A. Peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, potensi untuk peningkatan produktivitas ekonomi menjadi lebih besar. Angkatan kerja yang besar dapat mendukung kegiatan ekonomi, termasuk industri dan jasa, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. B. Peningkatan jumlah konsumsi. Bonus demografi menciptakan pasar domestik yang besar, karena lebih banyak orang berusia produktif yang memiliki daya beli tinggi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat. C. Peningkatan inovasi dan teknologi. Generasi muda yang besar cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan teknologi. Bonus demografi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi, menghasilkan tenaga kerja yang canggih dan berdaya saing. D. Peluang investasi. Bonus demografi dapat meningkatkan ketertarikan investor dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini dapat membuka peluang investasi baru dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan potensi tersebut, langkah-langkah strategis perlu diambil, termasuk peningkatan nasionalisme, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Selain itu, diperlukan sinergi dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia maju.